Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu sebuah materi yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan Asbabun Nuzul. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Ulumul Quran sekaligus Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial yaitu Bapak Firdaus Wajidi PhD serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk sebelum masuk ke materi yang pertama, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada diri saya sendiri, Ahmad Albianto, lalu ada Ahmad Arfi Sya'bani, ada Dania Putri Mutia, ada Deska Nurdi Nanda, Haikal Nabil Razid, dan Raihan Dafa Ramadan. Baik, untuk itu marilah kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Dania Putri. Ya, kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi atau bahasa dan terminologi secara istilah. Secara etimologi, asbabun nuzul terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu asbab dan nuzul. Asbab yang memiliki arti sebab-sebab dan nuzul yang memiliki arti turun. Jadi jika digabungkan menjadi sebab-sebab turun. Yang kedua adalah terminologi atau istilah. Sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya peristiwa atau pertanyaan yang memerlukan penjelasan atau jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada jenis-jenis asbabun nuzul. Yang pertama ada asbabun nuzul karena peristiwa khusus. Asbabun nuzul karena peristiwa khusus yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk menjelaskan atau mengatur peristiwa tertentu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah ayat-ayat tentang perang Uhud yang turun sebagai respon terhadap situasi perang tersebut. Yang kedua ada asbabun nuzul karena pertanyaan atau permintaan. Ayat-ayat yang turun sebagai respon terhadap pertanyaan atau permintaan dari sahabat atau masyarakat. Misalnya, pertanyaan tentang hukum-hukum tertentu yang kemudian dijawab dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada asbabun nuzul sebagai reaksi terhadap perilaku atau sikap. Asbabun nuzul sebagai reaksi terhadap perilaku atau sikap adalah beberapa ayat turun untuk menanggapi perilaku buruk atau kesalahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Contohnya adalah ayat yang turun untuk mengkritik perilaku kaum munafik atau orang-orang yang tidak adil. Dan yang terakhir ada asbabun nuzul untuk menegaskan atau menjelaskan hukum, yaitu ayat-ayat yang turun untuk memberikan penjelasan atau penegasan mengenai hukum-hukum tertentu, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Dania Putri Mutia yang telah memaparkan materi yang pertama dan sekaligus yang kedua. Baik, untuk berikutnya yaitu materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Deska Nurdinanda. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk yang ketiga adalah susunan atau bentuk redaksi dari asbabun nuzul. Susunan atau bentuk redaksi dari asbabun nuzul ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama bentuk redaksi yang secara tegas, yang kedua adanya huruf ta'qibiyah yang masuk pada riwayat, dan yang ketiga adanya keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah ditanya sesuatu. Dan yang pertama, bentuk redaksi yang tegas berbunyi sababun nuzul ayati kada, yang berarti sebab turun ayat ini barulah dijelaskan bagaimana sebab turun ayat tersebut. Jadi secara tegas bahwasannya ayat tersebut dijelaskan bagaimana penyebab turun dari ayat tersebut. Nah, yang kedua, adanya huruf fa ta'qibiyah
yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunnya ayat. Misalnya, "Fanazalatil ayati", maka dia telah menurunkan ayat bla bla bla, bahwasannya tersebut adalah ayat tersebut yang turun secara gamblang, bahwasannya ayat Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan ayat. Dan yang ketiga, adanya keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya sesuatu. Dan kemudian diikuti oleh dengan turunnya ayat sebagai jawabannya. Dan ayat tersebut terdapat dalam contoh nanti yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik kepada Deska yang telah memaparkan materi yang ketiga. Untuk selanjutnya yaitu materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Haikal Nadil Rozik. Kepadanya disilahkan. Metodologi Asbabun Nuzul adalah cara untuk memahami latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ada dua metode utama yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui Asbabun Nuzul. Pertama, metode riwayat. Metode ini melibatkan penelusuran riwayat atau hadis yang menjelaskan konteks turunnya ayat. Riwayat ini biasanya berasal dari para sahabat Nabi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Yang kedua, metode mendengarkan riwayat langsung. Metode ini melibatkan mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Ini membantu memastikan keakuratan informasi yang diterima. Oke, baik, terima kasih kepada Haikal Nadil Rozik yang telah memaparkan materi keempat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu contoh-contoh asbabun nuzul. Nah, yang pertama yaitu salah satu contohnya dari banyak contoh dari asbabun nuzulnya, yaitu salah satunya kejadian yang melatar belakangi turunnya hukum larangan meminum khamar dalam Al-Quran. Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika dua kabilah dari golongan Ansor mengadakan perjamuan yang disuguhi dengan minuman khamar. Kemudian mereka minum khamar hingga mabuk sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika mereka telah sadar dari mabuknya, maka sebagian mereka menyadari bekas luka yang ada di wajahnya seraya berkata, "Sungguh saudaraku Fulan telah melukaiku. Seandainya ia berbelas kasihan, niscaya ia tidak akan melukaiku." Terbakarlah permusuhan di antara dua kabilah tersebut karena luka yang mereka dapatkan. Kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Materi yang keenam yang akan disampaikan oleh Saudara Deska. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, sikap para mufassir terhadap riwayat asbabun nuzul. Dan yang pertama ada Imam Abi Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Beliau mengatakan bahwasannya untuk mengetahui tafsir sesuatu ayat Al-Quran tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwa tentang penurunannya. Dan yang kedua ada Ibnu Daqiqul Aid yang mengatakan bahwasannya keterangan tentang kejadian turunnya ayat merupakan cara yang kuat untuk memahami makna Al-Quran. Dan yang ketiga terdapat pendapat daripada Ibnu Taimiyah bahwasannya beliau mengatakan mengetahui asbabun nuzul ayat menolong kita memahami makna ayat. Karena mengetahui kejadian turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya. Dari sekian tiga ini, sikap para mufassir terhadap riwayat asbabun nuzul dapat disimpulkan bahwasannya ilmu asbabun nuzul ini merupakan ilmu yang penting untuk menafsirkan ayat. Selain daripada ilmu qiraat, ilmu bahasa Arab, dan ilmu sebagainya yang penting untuk menafsirkan Al-Quran, salah satunya adalah ilmu asbabun nuzul.
Baik, terima kasih Deska atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya yaitu materi yang ketujuh yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Arfi Syakbani, yaitu yang akan menjelaskan tentang kitab-kitab Asbabun Nuzul. Kepadanya disilahkan. Sini saya akan menerangkan beberapa kitab yang mereferensikan Asbabun Nuzul. Yang pertama yaitu kitab Asbab An-Nuzul karya Al-Wahidi yang wafat pada tahun 468 Hijriah. Bisa dibilang kitab ini merupakan referensi Asbabun Nuzul yang paling populer di saat ini. Bisa ayat Asbabun Nuzul yang dikutip. Yang kedua yaitu Al-Ujab fi Bayan Asbab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Kitab ini sebenarnya cukup lengkap dan banyak riwayat yang dikutip ketika menjelaskan latar belakang turunnya ayat. Namun pembahasannya tidak sampai usai karena pengarangnya wafat sebelum sempat menyelesaikan karyanya. Jadi kitab ini hanya berjumlah 2 jilid dan pembahasan terakhirnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 78. Yang ketiga yaitu Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Kitab ini isinya cukup ringkas karena hanya memasukkan riwayat-riwayat yang sahih atau sahih dan yang dapat diterima dalam kurung makbul. Riwayat-riwayat tersebut oleh As-Suyuti disandarkan kepada pengarang kitab-kitab hadis Al-Mutabarrah seperti Kutubus Sittah, 6 kitab hadis induk dan kitab tafsir populer seperti Tafsir At-Tabari. Terakhir yaitu yang ke-8 yang akan disampaikan oleh Saudara Raihan Dafa Ramadan. Kepadanya disilahkan. Oke. Sebelumnya, apa sih yang bisa kita dapatkan dari materi Asbabun Nuzul ini? Yang pertama itu, yang jelas, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Dan juga memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberikan penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Nah, yang ketiga ini membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman dengan cara yang efisien, serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya, bila ayat-ayat itu dibacakan. Kemudian dapat mengetahui hikmah atau ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkan. Nah, kemudian yang terakhir ini menghindari keraguan serta menghilangkan kemuskilan memahami ayat, sebagaimana kebingungan yang dialami Marwan bin Al-Hakam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, baik, terima kasih kepada Raihan Dafa Ramadan yang telah menjelaskan materi terakhir kita. Mungkin bisa ditarik dari kesimpulan Asbabun Nuzul yaitu adalah sesuatu ayat yang turun pada saat sebab-sebab turunnya Al-Quran yang mana ayat tersebut turun dalam kondisi sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk memecahkan suatu masalah. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.